menyambut kedatangan Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Artinya kedatangan Ramadan itu orang yang memperoleh kesempurnaan puasa adalah orang yang bisa melaksanakan puasa karena dasar tiga tadi. Pertama, karena iman. Apabila rasa cinta ini sudah timbul dalam hati kita pada Allah Subhanahu, maka di dalam kondisi yang menakutkan sekarang ini, ketika kita tenang, jiwa kita tenang, mentalitas kita tenang menghadapi situasi, kembali kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, dan kita berniat sungguh-sungguh. Apa yang menjadikan tolok ukur keberhasilan seseorang melaksanakan ibadah puasa? Harus meningkatkan kualitas sabar dan ikhlasnya pada tataran aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat Insan Al-Kausar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bertemu lagi di acara Insyut Ramadan Al-Kausar. Pada kali ini bertemakan Lailatul Qadar yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Ansori SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, di pertengahan bulan Ramadan pasti ada di mana nanti pada akhir Ramadan itu manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar. Kira-kira bagaimana tanggapan Ustadz tentang Lailatul Qadar tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Insan Al-Kausar yang berbahagia, satu di antara yang menyebabkan mulia, agung dan berkahnya bulan Ramadan adalah karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah sendiri yang menjelaskan tentang keberadaan malam tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sahabat Insan Al-Kausar yang berbahagia, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Turun pada malam hari itu para malaikat dan malaikat Jibril untuk mengatur berbagai macam urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Sahabat Insan Al-Kausar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam kemuliaan atau malam Qadar tadi secara jelas Allah Subhanahu wa taala nyatakan nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu hampir 84 tahun. Artinya nilai keutamaan dan keberkahan orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu Allah nilai senilai dia beribadah lebih kurang 84 tahun. Padahal kondisi real jarang sekali di antara kita manusia yang sampai pada usia 84 tahun.
Atau kalaupun ada orang yang usianya lebih dari 84 tahun sampai 100 tahun, pastinya tidak mungkin selama hidupnya ia hanya melakukan kebaikan-kebaikan saja. Tapi ketika orang beribadah pada malam Lailatul Qadar tadi, Allah berikan nilai kepadanya ibadah senilai 84 tahun lebih kurang tadi. Sahabat insan Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setiap kita sudah selayaknya seharusnya berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi dengan bersungguh-sungguh melaksanakan seluruh rangkaian amaliyah ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Sahabat insan Al-Kautsar, saya kira itu sekedar pengantar tentang keutamaan Lailatul Qadar tadi. Kang Irkan. Masya Allah, ternyata banyak sekali keberkahan di bulan atau di malam Lailatul Qadar tersebut ya Ustaz. Baik, ini Ustaz, ada beberapa pertanyaan, mungkin ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh sahabat insan Al-Kautsar. Pertanyaan pertama yang disampaikan via WhatsApp, boleh saya bacakan Ustaz? Silakan Kang Irkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar? Terima kasih Kang Irkan. Sahabat insan Al-Kautsar, amalan apa saja yang harus kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar tadi? Pada dasarnya, untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tadi, kita harus melaksanakan amaliyah Ramadan secara berkesinambungan. Artinya dari awal Ramadan, amaliyah dan ibadah yang ada di bulan Ramadan itu kita laksanakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan. Bukan hanya mengincar ibadah pada malam Lailatul Qadar saja. Jadi secara berkesinambungan, dan ini yang menjadi sebab mengapa Allah rahasiakan kapan malam Lailatul Qadar itu, supaya manusia itu sejak awal Ramadan sudah bersiap-siap, sudah bersungguh-sungguh melaksanakan amaliyah Ramadan, dari shaum Ramadannya, tilawatil Qur'annya, dan amaliyah-amaliyah lain yang ada dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini. Nah, kemudian terkait dengan Lailatul Qadar ini, Rasulullah SAW diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau jelaskan ketika sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang memang di dalamnya diisyaratkan ada malam Lailatul Qadar, maka kata beliau, Rasulullah SAW itu yang pertama syadda mi'zar, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Beliau tidak menggauli istri-istrinya pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan karena konsentrasi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahya lailah, beliau hidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan itu. Bukan berarti beliau tidak tidur. Beliau juga tertidur juga. Tapi barangkali tidurnya tidak seperti kita, yang boleh jadi malam 10 terakhir bulan Ramadan dengan malam-malam sebelumnya biasa-biasa saja. Tapi pada 10 malam terakhir beliau hidupkan malam-malam tersebut dengan melaksanakan berbagai macam amaliyah ibadah. Dan yang ketiga, wa aiqaza ahla, beliau bangunkan anggota keluarganya, istrinya juga untuk melaksanakan dan menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan tadi. Kemudian secara khusus, amal ibadah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, demikian juga kaum muslimin menghidupkan dan membiasakan sunnah ini di 10 akhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah i'tikaf, terutama pada malam-malam ganjil, karena Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia bersabda, taharrau lailatal qadri fil autar
minal ashril awakhiri min Ramadan. Bersiap-siagalah kalian untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Maka pada malam-malam ganjil tersebut kita bersiap siaga, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan dan mengisi malam-malam tersebut dengan amal ibadah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah fenomena itikaf di negara kita ini kita lihat makin hari makin baik ya. Pada 10 malam terakhir kaum muslimin memenuhi masjid-masjid untuk melaksanakan amaliyah itikaf tadi ya. Mereka melaksanakan diam diri di dalam masjid dengan niat untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itikaf juga di dalamnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengajarkan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Itu doa yang dicontohkan, yang diajarkan dan dibaca oleh Rasulullah SAW, terutama pada malam-malam 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian qiyamul lail, yang biasanya semua ini menjadi satu paket dari kegiatan i'tikaf. Biasanya ketika orang i'tikaf, maka sudah pasti di antara muatan i'tikaf tadi adalah tilawatul Quran, qiyamul lail, berdoa, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendapatkan malam qadar tadi, malam kemuliaan tadi. Begitu Kang Irkam kira-kira. Siap, terima kasih Ustadz. Lalu langsung lanjut pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh sahabat Insan Al-Kausar melalui video. Mari sama-sama kita simak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Rais dari kelas 95 reguler. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana ciri-ciri orang yang beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar? Demikian pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sama-sama sudah kita dengarkan pertanyaannya Ustadz. Silahkan dijawab. Baik, Kang Irkam. Sahabat Insan Al-Kausar yang berbahagia, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada ciri konkret atau secara fisik yang membuktikan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak seperti halnya orang lulus kuliah, lulus sekolah dia mendapatkan sarjana, atau kalau siswa mendapatkan peringkat 1 di kelasnya dia mendapatkan bukti fisik rapot dengan nilai yang terbaik. Sementara secara fisik orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak ada juga keterangan yang konkret menjelaskan hal tersebut, karena memang itu sifatnya spiritual. Yang pasti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seluruh aspek keislamannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama adalah aspek keimanannya. Imannya makin kokoh, makin mencintai Allah, muncul rasa khaufnya, rasa mahabbahnya, kemudian raja dan seluruh sikap-sikap baik yang semua digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masalah keimanan dan keyakinan tadi. Kemudian yang kedua, aspek amaliyah ibadahnya secara kuantitas maupun kualitas amal ibadahnya pastinya jauh lebih baik sebelum dia mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Kemudian yang ketiga, pada aspek akhlak, karakter dan moralitasnya juga lebih hebat lagi, lebih bermoral lagi, lebih berakhlak lagi, lebih santun, lebih sabar, lebih peduli
dan berbagai macam kebaikan-kebaikan akhlakul karimah menyatu dalam dirinya sebagai hikmah dari ia mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Demikian juga yang keempat pada aspek muamalahnya, hubungan baiknya kepada manusia, hablum minan nas, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan, dengan manusia, bahkan dengan alam sekitarnya jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dengan kata lain, kesimpulannya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, seluruh aspek kehidupannya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, hablum minallah, hablum minan nasnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Begitu Kang Irkam kira-kira. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh sahabat Insan Al-Kausar. Untuk itu mohon kiranya Ustadz berkenan untuk memimpin doa untuk menutup taklim pada hari ini. Baik, terima kasih Kang Irkam, sahabat Insan Al-Kausar. Mari saja kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan Al-Kausar, telah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Haji Ahmad Ansori SPDI tentang Lailatul Qadar. Semoga sahabat Insan Al-Kausar dan seluruh penonton di channel ini mendapatkan keberkahan serta keistimewaan dari bulan Lailatul Qadar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz. warahmatullahi sama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.